Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini fokus. Pastikan Bapak Ibu adalah orang-orang yang tidak gagal fokus mendengarkan kebenaran yang saya sampaikan sore ini. Ada banyak orang hari-hari ini gagal fokus dalam kehidupannya. Dia tidak tahu lagi apa yang mesti dibuat, apa yang mesti dilakukan. Apa yang menyebabkan manusia gagal fokus, tidak lagi fokus dalam kehidupannya? Ada yang berkata kepada saya, karena beban hidup, karena persoalan hidup, karena masalah hidup yang terlalu berat. Ada lagi yang berkata, gara-gara COVID, maka saya tidak lagi fokus dalam hidup ini. Maka saya tidak tahu lagi apa yang saya mesti kerjakan, apa yang saya mesti buat. Pertanyaannya sore ini, betulkah Bapak Ibu Saudara kita gagal fokus karena beban hidup, karena masalah hidup, karena persoalan hidup, atau karena COVID, Saudara? Nah, sore ini Bapak Ibu kita akan mendapatkan jawabannya dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan sore hari ini. Sebab itu pastikan Bapak Ibu buka hatimu, buka pikiranmu, bahkan telinga untuk Anda diberkati oleh firman Tuhan sore ini. Mari kita buka kitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini adalah kejadian peristiwa Adam dan Hawa ketika mereka jatuh di dalam dosa di Taman Eden. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Itu pertanyaan Tuhan kepada Adam dan Hawa yang bersembunyi. Ayat ke-10. Adam menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Wow, sebuah hal yang sangat tidak masuk akal, yang tidak semestinya terjadi, saudara, tapi itu terjadi. Ketika Adam dan Hawa mendengar kaki langkah daripada Tuhan di Taman Eden, mereka berdua ketakutan. Yang semestinya, saudara, mereka harus bahagia. Tetapi ini terjadi, mereka malah ketakutan. Ada apa, saudara? Dikatakan ayat selanjutnya, karena aku telanjang. Ternyata, saudara, yang membuat mereka takut mendengar langkah kaki Tuhan di Taman Eden, karena mereka telanjang. Kenapa mereka telanjang, saudara? Karena mereka sudah berbuat dosa. Karena mereka tidak taat. Mereka berontak sama Tuhan. Mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab itu aku bersembunyi. Saudara, dengar dengan baik sore hari ini. Setiap ketidaktaatan kita, setiap pemberontakan kita, dengar dengan baik, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Saya ulangi, saudara.
Setiap ketidaktaatan kita, setiap pemberontakan kita di hadapan Tuhan, itu adalah dosa. Dosa di dalam bahasa aslinya menggunakan kata hamartia. Apa artinya hamartia? Hamartia bicara kehilangan tujuan, kehilangan arah, kehilangan sasaran, kehilangan fokus. Inilah saudara yang menjadi penyebab kenapa manusia tidak lagi fokus dalam hidupnya. Kenapa manusia gagal fokus dalam hidupnya? Karena mereka jatuh dalam dosa. Karena mereka berontak sama Tuhan. Mereka tidak hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itulah penyebabnya. Mereka jadi takut, saudara. Nah, sore ini Bapak Ibu kita mau belajar sama-sama. Bagaimana caranya supaya kita tetap fokus dalam hidup ini. Kita tidak gagal fokus dalam hidup ini. Bukan karena masalah hidup kita berat, beban hidup kita berat, persoalan kita begitu banyaknya, atau juga hanya karena masalah COVID kita gagal fokus dalam hidup ini. Nah, kita melihat jawabannya dari kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya 30 ayat ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Sore ini Bapak Ibu saya mau nyampaikan ada 4 cara, 4 kunci. Bagaimana caranya supaya kita tetap fokus dalam hidup ini? Yang pertama dikatakan apa? Dengan bertobat. Katakan bersama saya, dengan bertobat. Ingat saudara, poin yang pertama adalah dengan bertobat. Bapak Ibu mungkin sore ini ketika Bapak Ibu mendengar kata bertobat, Bapak Ibu berkata kepada saya, Pastor Bambang, saya ini sejak dalam kandungan ibuku, aku ini Kristen. Aku ini orang percaya, aku anak Tuhan. Bahkan keseharianku, tiap hari hidupku selalu di gereja. Aku sibuk, aku aktif melayani pekerjaan Tuhan. Dengar dengan baik Bapak Ibu sore ini. Saya tidak menghakimi siapapun juga. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita sore ini. Kita melihat Bapak Ibu, kadangkala kita salah mengartikan tentang kata bertobat. Bapak Ibu, kata bertobat itu bukan sekali untuk seumur hidup. Bertobat itu harus kita lakukan berulang kali. Katakan bersama saya, berulang kali. Bukan sekali untuk seumur hidup, tapi berulang kali, setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Kenapa kita perlu bertobat? Karena apa? Supaya hidup kita semakin hari semakin baik, semakin lebih baik, semakin lebih benar. Itu tujuannya, supaya kita bertobat, saudara. Jadi tujuan kita bertobat supaya hidup kita semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Bahkan hidup kita semakin hari boleh semakin serupa dengan Yesus. Katakan amin, saudara. Nah, kita melihat ayatnya Bapak Ibu di dalam kitab Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini peristiwa tentang anak yang hilang, si bungsu yang meninggalkan ayahnya, saudara. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat, saudara. Dia mulai sadar, dia mulai kere, dia mulai susah, dia mulai miskin, saudara. Negeri yang ditinggali, saudara, adalah negeri yang tertimpa dengan bencana kelaparan yang mengerikan.
Sementara saudara tahu, tempat tinggal bapaknya melimpah dengan harta kekayaan saudara. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lihat saudara, kerjanya sangat rendah untuk jaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18 terakhir. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Saudara, dengar dengan baik, kadangkala kalau kita sudah mengalami seperti yang dialami oleh si bungsu ini, kita pergi jauh meninggalkan Bapa, kita baru sadar saudara, siapa kita saudara. Ketika dia menyadari tentang kondisi keadaannya, yang dia mau makan, dia tidak punya makanan. Makan ampas babi pun saudara, dia mengalami sebuah kesusahan, dilarang saudara. Saudara bisa bayangkan, dia mau makan ampas babi, tapi dilarang, tidak boleh. Betapa sedihnya. Dalam kondisi keadaan terpuruk yang sedemikian rupa, dia baru sadar, dia perlu kembali kepada bapaknya. Dia bilang apa saudara? Di rumah bapaknya ada banyak upahan, ada banyak orang suruhan, tapi hidupnya jauh lebih terhormat, jauh lebih hebat dari hidup saya. Bapak Ibu, sore hari ini mari kita perlu sadar, jangan sampai kita mengalami keterpurukan dalam hidup ini, kesusahan dalam hidup ini, kita baru mau bertobat. Saudara ingat, bertobat itu bukan sekali untuk seumur hidup, sekali untuk selama-lamanya. Ingat saudara, bertobat itu perlu berulang kali. Untuk kita lakukan berkali-kali, setiap waktu, setiap saat, setiap menit, bahkan setiap detik. Supaya apa saudara? Ingat, hidup kita semakin hari semakin jauh lebih baik, bahkan semakin baik, bakal menjadi serupa dengan Kristus. Nah sore ini saudara, mari kita mau jujur dengan hidup kita. Apa yang sore ini kita perlu bertobat? Apa yang perlu sore ini kita bikin benar, kita bikin beres? Ingat saudara, bertobatlah, menyesallah sebelum terlambat. Yang pertama saudara, kuncinya bagaimana kita bisa fokus dalam hidup ini? Cara yang pertama dengan bertobat. Saya percaya saudara, dengan kita bertobat, kita akan semakin fokus, semakin tajam dalam kehidupan ini. Kita tahu apa yang kita kerjakan, kita tahu apa yang kita perlu lakukan hari-hari ini. Di tengah-tengah dunia yang tidak pasti, di tengah-tengah dunia yang tidak jelas. Tapi karena kita punya fokus yang jelas, kita gak perlu khawatir, kita gak perlu takut. Katakan amin. Haleluya. Poin yang kedua saudara, kita perhatikan apa yang firman Allah katakan dalam Yeremia 30:15. Yang pertama dengan bertobat, yang kedua tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saudara, banyak kali kita gak bisa diam, kita sibuk. Tujuannya untuk apa saudara kita tinggal diam? Nah kita melihat ayatnya saudara. Apa maksud tujuannya? Tuhan izinkan supaya kita tinggal diam. Lukas 10 ayat 38, demikian firman Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah Yesus di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima Yesus di rumahnya. Perempuan itu memanggil seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Sedang Marta sibuk sekali. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lihat 42 terakhir. Tetapi hanya satu saja
yang perlu. Maria telah memilih. Ini firman Tuhan berkata. Yesus berkata kepada Marta, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, sementara Marta sibuk melayani semua apa yang perlu dikerjakan, persiapan mungkin untuk Yesus makan, tapi Maria duduk diam di bawah kaki Yesus. Ini penting, saudara. Mungkin orang berkata, apakah yang dilakukan Marta itu salah? Tidak, saudara. Apa yang dibuat Marta itu tidak salah. Baik, dia mempersiapkan semua persiapan untuk menyambut Yesus. Mungkin dia pikir Yesus lapar, dia siapkan semuanya. Tapi ingat, saudara, yang Yesus inginkan ketika Yesus hadir di dalam rumah Maria dan Marta, supaya mereka tinggal diam. Maria tinggal diam. Dia mendengarkan apa yang Yesus katakan. Bapak Ibu, kita nggak bisa dengar Tuhan bicara hari-hari ini karena kita terlalu sibuk. Ingat, saudara, mari hari-hari ini kita mau tinggal diam. Tinggal diam. Izinkan kita mendengar apa yang mau Tuhan katakan hari-hari ini buat saya dan saudara. Kesibukan kita tiap hari, saudara, membuat kita tidak bisa lagi mendengar Tuhan bicara. Dan itulah yang membuat kita gagal fokus. Itulah yang membuat kita tidak menjadi fokus dalam hidup ini. Mari, saudara, kita perlu sadari bahwa kita perlu fokus dalam hidup ini. Apalagi di tengah-tengah dunia yang tidak jelas, dunia yang tidak pasti, yang semua orang bertanya, kapan COVID selesai? Kapan COVID selesai? Tidak ada yang pernah tahu, saudara. Sebab itu, mari kita mau fokus dalam hidup ini. Yang pertama, dengan bertobat. Ini penting buat kita. Sore ini apa yang kita perlu bikin beres? Mari kita mau bikin beres. Apa yang gak benar? Bikin benar, saudara. Karena, saudara, selama kita tidak beres, tidak benar, tidak bertobat, kita tidak akan pernah fokus. Kenapa? Karena kita hidup di dalam ketakutan. Adam dan Hawa ketika berjumpa dengan Tuhan di Taman Eden, mereka bersembunyi, mereka ketakutan. Karena apa? Mereka berontak sama Tuhan. Mereka tidak taat, mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan inginkan. Dosa membuat manusia kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan fokus dalam kehidupannya. Tapi dengan kita bertobat, Tuhan mau kita kembali kepada fokus. Sudah tahu, manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Alkitab berkata bahwa manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Tapi karena dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kembali dengan kita bertobat, saudara, kita akan kembali dengan fokus tujuan hidup kita yang Tuhan sudah ciptakan buat saya dan saudara. Dan yang kedua, saudara, tinggal diam. Izinkan Tuhan bicara hari-hari ini. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana kita bisa mendengar Tuhan bicara kalau kita tidak pernah tinggal diam, saudara? Ayo, saudara, duduk di bawah kaki Tuhan seperti Maria, mendengarkan apa yang Tuhan mau katakan hari-hari ini. Ini penting buat kita, saudara. Dan poin yang ketiga, saudara, apa dikatakan di sana? Tinggal tenang. Wow, Anda berkata kepada saya, Pastor Bambang, bagaimana saya bisa tinggal tenang hari-hari ini? Kesusahan melanda, penderitaan bertambah, ketakutan semakin mengerikan. Nah, kita melihat firman Tuhan jawabannya, saudara, di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama. Bagaimana supaya kita tinggal tenang? Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan bilang apa? Yang ketiga, tinggal tenang. Yang pertama, bagaimana cara kita fokus? Kita harus benar-benar dengan bertobat. Yang kedua, saudara, tinggal tenang. Yang ketiga, tinggal tenang. Yang kedua adalah kita tinggal diam. Saudara, kita gak mungkin bisa tinggal tenang di hari-hari ini tanpa kita hidup dekat dengan Tuhan.
Seberapa dekatnya kita dengan Tuhan, seberapa intimnya kita dengan Tuhan, itulah kunci ketenangan dalam hidup kita, saudara. Jadi bagaimana caranya hari-hari ini supaya kita semakin fokus dalam hidup ini, supaya kita tidak gagal fokus? Yang pertama dengan bertobat, bikin beres. Sore ini hidup kita yang tidak beres, yang orang lain gak tahu, tapi kita tahu dan Tuhan tahu, saudara. Yang kedua, tinggal diam. Untuk apa? Mendengar Tuhan bicara hari-hari ini. Ini penting buat kita, saudara. Saya hari ini banyak duduk diam, mendengarkan apa yang Tuhan mau saya lakukan hari-hari ini di tengah-tengah COVID ini, saudara. Yang ketiga, Tuhan berkata tinggal tenang. Bagaimana kita tinggal tenang? Dekat dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, maka hidup kita semakin tenang. Hari-hari ini orang begitu tidak tenang. Yang ada ketakutan, yang ada kekhawatiran, yang ada kecemasan. Kenapa, saudara? Karena dia tidak dekat dengan Tuhan. Inilah membuat kita semakin fokus dalam hidup ini. Oh, ini keempat yang terakhir dikatakan di sana, saudara. Yesaya 30:15. Percaya terletak kekuatanmu. Yang keempat adalah percaya. Jadi poin-poin penting, saudara, sore ini bagaimana kita bisa fokus dalam hidup ini. Yang pertama dengan bertobat, bikin beres apa yang gak beres. Yang kedua, tinggal diam, buka telingamu, izinkan Tuhan bicara hari-hari ini. Yang ketiga, tinggal tenang. Bagaimana caranya? Bahwa kita semakin dekat, intim dengan Tuhan, saudara. Sediakan waktu untuk duduk di bawah kaki Tuhan, supaya dekat, intim dengan Dia. Yang keempat, yang terakhir, saudara, percaya. Jadi orang percaya yang percaya. Jangan sampai jadi orang percaya yang tidak percaya. Dengar dengan baik, saudara. Percaya adalah modal dasar kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak percaya, apa yang kita mesti buat, saudara? Satu pagi, saudara, saya menyembah Tuhan. Ini kebiasaan buat saya pagi datang menyembah Tuhan. Tuhan berbicara dengan saya. Dia berkata begini, kamu tahu hambaku? Ia membuat hatiku, Tuhan berkata, itu sedih dan hancur ketika manusia tidak percaya. Saudara, ketika saya mendengar Tuhan berbicara demikian lembutnya, saudara, itu membuat hati saya hancur dan saya menangis, saudara. Nah, saya berkata, Tuhan, buat hidupku semakin hari semakin percaya hanya kepadamu. Saudara, mari jadi orang percaya yang percaya. Jangan sampai kita menjadi orang percaya yang tidak percaya hanya karena jawaban doa kita belum dijawab, karena masalah persoalan kita belum selesai, tantangan hidup kita belum selesai, sehingga kita lagi tidak menjadi percaya, saudara. Kita melihat ayat yang terakhir di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Allah, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, bagaimana kita bisa fokus kalau kita nggak percaya sama Dia, saudara? Mari sore ini Bapak Ibu, kita mau cek hati kita. Kita mau periksa kehidupan kita hari-hari ini. Apakah kita semakin fokus dalam hidup ini? Atau kita semakin bingung, semakin takut, semakin khawatir? Karena apa? Beban hidup, tantangan hidup, masalah hidup, persoalan hidup, dan sebagainya membuat kita gagal fokus dalam hidup ini. Sore ini Bapak Ibu, firman Allah menjawab bagaimana caranya supaya kita tetap fokus dengan hidup ini. Ingat saudara, saya dan saudara diciptakan Tuhan segambar serupa dengan Allah. Itu ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang paling sempurna, luar biasa. Tapi karena dosa, manusia kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan fokus dalam kehidupannya. Bagaimana supaya kita bisa fokus tetap dalam hidup ini? Melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang pertama dengan bertobat. Ingat saudara, menyesalah sebelum terlambat. Bikin beres apa yang perlu kita bikin beres sore ini. Yang kedua, tinggal diam. Untuk apa? Mendengar Tuhan bicara hari-hari ini, saudara. Kita mungkin sibuk hari-hari ini. Izinkan kita duduk diam waktu Tuhan mendengar apa yang Tuhan katakan. Seperti Maria, tinggal diam, saudara.
mendengar Tuhan bicara. Kita perlu dengar Tuhan bicara hari-hari, saudara. Di tengah-tengah dunia nggak pasti. Yang ketiga, tinggal tenang. Bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal tenang, saudara? Kalau kita jauh dari Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin tinggal tenang dalam hidup ini, saudara. Apapun yang terjadi, tidak pernah membuat kita goncang, khawatir, dan takut. Yang keempat, yang terakhir, saudara, mari kita mempercaya Yesus satu-satunya jawaban. Tidak ada yang lain, hanya Yesus yang menjadi ketenangan buat kita, jawaban yang pasti buat saya dan saudara. Biarlah kebenaran sore ini yang sampaikan boleh memberkati setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran yang sampaikan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan, salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita memperkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.